Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih hari ini? Udah siap belum belajar bareng aku? Oh iya, perkenalkan nama aku Kayla Putri Maharani dengan NPM 21310016. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rina Agustina MPD. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama ya. Enjoy watching the video guys. Materi yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan matematika itu? Jadi, menurut Siskawati dan kawan-kawan pada tahun 2021, filsafat matematika adalah aktivitas manusia yang dilakukan dalam konteks sosial sebagai fenomena sosial yang terkait dengan budaya manusia dan sebagai disiplin yang berkembang secara historis. Pengertian filsafat matematika juga disampaikan oleh Nugraheni dan kawan-kawan pada tahun 2021 sebagai pemikiran relatif yang membantu memperjelas komponen-komponen dalam pendidikan matematika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat matematika adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis yang terkait dengan matematika, memiliki dimensi sosial yang erat, dan juga memiliki peran penting dalam pendidikan matematika, yaitu membantu memperjelas konsep dan komponen yang ada dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Nah, sebagai bagian dari ilmu, filsafat matematika juga memiliki ruang lingkup bidang kajian. Menurut Parna Bhakti dan Vidyawati 2021, ruang lingkup matematika terdiri atas epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logika, dan implikasi etis tentang penerapan matematika ilmiah dalam perhitungan angka dan aplikasi teorema atau rumus. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi secara umum membahas tentang sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya, seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga, pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Yang kedua ada ontologi. Ontologi matematika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan objek kajian mengenai sesuatu yang ada, termasuk pada konteks metafisik. Ontologi menyelidiki tentang esensi, hakikat, dan objek telaah. Contoh ontologi matematika yaitu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk mengajarkan konsep matematika kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada metodologi matematika. Nah, metodologi matematika merupakan himpunan dari cara-cara, rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Metodologi matematika terdiri dari metode deduksi, metode induksi, dan metode dialektika. Metodologi matematika menekankan pada cara kerja matematika terhadap kajiannya yang dapat terdiri dari objek formal dengan pendekatan epistemologi, ontologi, dan logika ataupun cara kerja matematikawan. Yang keempat ada struktur logika. Struktur logika matematika merupakan bagian dari ruang lingkup filsafat matematika yang membahas tentang sasarannya sebagai sebuah struktur yang sepenuhnya bersifat logis. Nah, struktur ini tunduk pada kaidah-kaidah logis mencapai kesimpulan-kesimpulan logis. Selanjutnya yang terakhir ada implikasi etis dari matematika. Kajian ini merupakan puncak dari sebuah kajian ilmu matematika, yaitu tentang apa sesungguhnya ilmu matematika. Implikasi etis dari pembelajaran matematika dapat terhubung pada segala aspek dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan mempelajari matematika, kita dapat membangun etika pembelajaran menjadi lebih baik. Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari ialah tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran dalam ilmu pendidikan matematika. Penalaran dalam ilmu pendidikan matematika. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran dalam ilmu pendidikan matematika itu? Jadi, penalaran matematika menurut Lardono dan kawan-kawan tahun 2018 merupakan penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika bernilai benar atau salah, dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Di dalam sebuah pembelajaran, penalaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Logika dalam ilmu pendidikan matematika. Apa yang dimaksud dengan logika dalam ilmu pendidikan matematika? Logika matematika adalah suatu penalaran atau landasan berpikir yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dan memperoleh kebenaran dalam matematika. Dengan menggunakan aturan dan prinsip logika, kita dapat melakukan pembuktian matematis untuk membenarkan atau menolak suatu pernyataan matematika. Logika matematika terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lingkaran atau negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama ialah lingkaran atau negasi. Negasi merupakan kebalikan dari proposisi. Jika proposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya adalah salah. Kemudian konjungsi. Konjungsi berlaku pada proposisi majemuk atau terdiri dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar dan akan bernilai salah apabila salah satu pernyataan atau keduanya bernilai salah. Selanjutnya ialah disjungsi. Disjungsi berlaku pada proposisi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau. Pernyataan dalam disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar dan akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Artinya, pernyataan akan tetap bernilai benar walaupun salah satu kalimatnya bernilai salah. Kemudian ialah implikasi. Implikasi ditandai dengan penggunaan kata hubung seperti jika dan maka. Implikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar, P bernilai benar, atau dua-duanya bernilai salah. Selanjutnya, implikasi akan bernilai salah jika pernyataan kedua Q bernilai salah. Yang terakhir ialah biimplikasi. Biimplikasi terjadi dalam proposisi majemuk yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Biimplikasi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Selanjutnya, biimplikasi akan bernilai salah jika salah satu dari kedua pernyataan bernilai salah. Kriteria kebenaran dalam ilmu pendidikan matematika. Kriteria kebenaran itu apa sih? Jadi teman-teman, Aristoteles pernah mengemukakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan.
sehingga dapat menemukan sebuah kebenaran. Dalam menilai dan mengukur suatu kebenaran, maka harus mengetahui dan memperhatikan teori-teori kebenaran sebagai berikut. Yang pertama ialah teori korespondensi. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran itu adalah apabila ada hubungan kesesuaian antara subjek yang menyadari dengan objek yang disadari. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan terletak pada kesesuaian atau korespondensi antara pernyataan tersebut dan fakta atau realitas di dunia. Sebuah pernyataan dianggap benar jika ada korespondensi antara apa yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut dengan keadaan sebenarnya atau fakta di dunia nyata. Contoh teori korespondensi dalam matematika ialah panjang kali lebar adalah rumus luas bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, teori yang kedua ialah teori koherensi. Teori koherensi beranggapan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dan tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Contoh teori koherensi dalam pendidikan matematika ialah semua persegi panjang mempunyai sudut dengan jumlah 360 derajat. Penggaris ini berbentuk persegi panjang. Jadi, jumlah sudut pada penggaris ini adalah 360 derajat. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Teori pragmatisme menyatakan bahwa kebenaran ialah suatu yang praktis dan bekerja. Kebenaran tidaklah ada melainkan terjadi. Kebenaran adalah proses pemeriksaan terhadap benar tidaknya sesuatu dalam praktek pelaksanaan. Suatu ini disebut benar jika dan hanya jika mampu memecahkan problema dan mempunyai kegunaan. Contoh dari teori pragmatisme dalam matematika ialah pernyataan panjang kali lebar merupakan rumus luas bangun datar persegi panjang, mempunyai kebenaran pragmatis, yaitu dalam proses pembuatan rumah, khususnya dalam pengukuran luas permukaan dinding. Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep-konsep filsafat yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Siapa sajakah tokoh penemu konsep matematika itu? Oke, yang pertama di sini adalah René Descartes, atau sering disebut dengan Bapak Filsafat Modern. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pengembangan koordinat geometri, yang merupakan dasar bagi geometri analitik. Descartes menghubungkan konsep matematika dengan geometri, memungkinkan persepsi grafis dari persamaan matematika. Tokoh matematika yang kedua ialah Pythagoras. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalannya yaitu teorema Pythagoras, yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Ia juga mendirikan sekolah filosofi dan matematika yang terkenal di Crotona. Selanjutnya, tokoh matematika yang ketiga ialah Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani yang terkenal karena karyanya Elements, yang merupakan kumpulan aksioma, definisi, dan proposisi atau pernyataan matematika yang membentuk dasar geometri Euclidean. Karyanya ini menjadi dasar dalam pengajaran matematika selama berabad-abad. Selanjutnya, tokoh matematika yang keempat ialah Isaac Newton. Newton adalah seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris yang merupakan salah satu tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Ia memperkenalkan kalkulus, sebuah cabang matematika yang digunakan untuk mempelajari perubahan dan gerak. Newton juga merumuskan hukum gerak dan hukum gravitasi universal. Tokoh matematikawan yang terakhir ialah Leonhard Euler. Euler merupakan seorang matematikawan Swiss yang dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa. Ia membuat banyak kontribusi dalam berbagai bidang matematika, termasuk teori graf, analisis, dan teori bilangan. Euler juga dikenal dengan rumus Euler yang merupakan salah satu rumus paling penting dalam matematika.
Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan. Berikut adalah soal dan jawaban yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Link quizzes telah saya sediakan pada kolom komentar. Silahkan mencoba teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.